Hai, kenalin, aku Rahma Safira Arifianti, biasa dipanggil Iva. Aku lagi bareng sama teman aku nih. Halo, aku Adina Nisrina, biasa dipanggil Adin. Kami berdua dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Mumpung cuacanya lagi cerah dan mood hari ini sedang bagus, kayaknya enak nih kalau kita ngobrolin topik-topik yang memang lagi hangat saat ini. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang hidup sehat ala milenial dengan kreasi pangan lokal. Kebetulan juga kita lagi ikut lomba podcast yang diadain sama Poltekkes Gizi Semarang. Waduh, udah rame ya, ada suara klep-klepnya gitu. Topiknya menarik banget nih. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang gimana sih hidup sehat ala milenial dan juga wawasan mengenai pangan lokal itu sendiri, terutama di masa pandemi saat ini. Nah, ngomong-ngomong nih, di masa pandemi, orang-orang mulai memperhatikan kesehatan mereka, termasuk makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Selama pandemi pula, penggunaan sosial media di masyarakat semakin meningkat, dari mulai anak-anak, ibu-ibu, bahkan sampai bapak-bapak. Nah, jadi untuk penggunaan sosial media tidak terbatas oleh usia ya, Teh? Nah, bener banget nih, teman-teman. Media sosial yang banyak digunakan di segala kalangan usia tuh sekarang banyak banget ya. Contohnya TikTok, Twitter, dan Instagram. Di sosial media ini tersaji beragam konten. Salah satunya adalah konten A Day in My Life dan What I Eat in a Day yang menjadi tren saat ini. Dan kalau misalnya dilihat-lihat nih ya teman-teman, kebanyakan dari konten tersebut mengajak untuk bergaya hidup sehat. Konten yang tadi dimuat di sosial media itu eye-catching banget. Kalau kata generasi milenial sih, estetik. Benar gak teman-teman? Oh iya, benar banget nih. Nah, tadi tuh kan disinggung nih soal generasi milenial. Kira-kira apa sih generasi milenial? Nah, generasi milenial merupakan generasi yang unik nih karena memiliki keinginan yang besar untuk mencoba hal-hal yang baru. Dilansir dari website RRI Padang, generasi milenial memiliki hobi kulineran. Mereka berburu makanan yang unik untuk kebutuhan konten yang akan mereka posting di sosial media. Oh iya, aku pernah baca juga nih, tapi di laman yang berbeda. Teman-teman, menurut website Akseleran, generasi milenial juga terkenal dengan gaya hidup yang mahal nih. Salah satunya karena hobi kulineran tersebut. Mungkin kita suka lihat ya, milenial yang kerap kali hangout untuk mendapatkan konten estetik. Karena kondisi pandemi sekarang, ditambah lagi PPKM, generasi milenial ini mencoba membuat konten estetik di rumah aja kali ya. Kayaknya nih, hobi kuliner plus keingintahuan mereka yang tinggi itu mereka salurkan melalui masak makanan dengan resep yang unik dan cenderung bergaya kebarat-baratan. Contohnya nih, mungkin teman-teman udah pada tahu ya resep overnight oat, grilled salmon, dan smoothie with chia seed, di mana bahan-bahan yang digunakan terbilang cukup mahal ya. Padahal teman-teman tahu nggak bahwa terdapat bahan pangan lokal yang dapat dimanfaatkan karena nilai gizinya hampir setara dengan bahan-bahan tersebut. Nah, hal ini nih yang membuat stigma kuat yang melekat di masyarakat itu, kalau misalnya makanan sehat, itu harus mahal. Dari tadi nih kita udah ngebahas tentang pangan lokal. Jadi sebenarnya pangan lokal itu apa? Pangan lokal itu didefinisikan sebagai pangan yang diproduksi setempat, suatu wilayah atau daerah tertentu untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi. Nah, teman-teman tahu gak sih, negara Indonesia itu termasuk ke dalam 3 besar di dunia yang memiliki keanekaragaman pangan. Nah, contohnya seperti sagu, kentang, talas, pisang, singkong, dan lainnya. Ada 77 jenis sumber karbohidrat yang dapat dimanfaatkan, belum lagi berbagai sumber protein, rempah, buah-buahan, dan sayuran. Wah, banyak banget ya teman-teman. Iya nih, banyak banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal karbohidrat, yang di dalamnya itu adalah serealia, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, saat ini popularitas biji-bijian itu tengah meningkat. Misalnya biji chia atau chia seed, quinoa, dan biji rami atau flaxseed. Nah, setelah riset nih tadi, sehat sih, tapi lumayan menguras kantong ya harganya. Tapi tenang aja teman-teman, chia seed ini mirip dengan pangan lokal yaitu biji selasih loh, yang sejak dulu biasa dikonsumsi kita sebagai campuran untuk minuman. Jika dilihat dari kandungan zat gizinya, dalam 1 sendok teh biji selasih, yaitu sekitar 13 gram, mengandung kalori sebesar 60 kalori, lemak total 2,5 gram,
omega 3 1240 mg, karbohidrat total 7 gram, serat pangan 7 gram, protein 2 gram, kalsium 15% angka kecukupan gizi, zat besi 10% AKG, dan magnesium 10% AKG. Sedangkan kandungan gizi dalam 1 sendok teh chia seed terdapat 60 kalori, lemak total 3 gram, omega 3 2880 mg, karbohidrat total 5 gram, serat pangan 5 gram, protein 3 gram, kalsium 8% AKG, zat besi 9% AKG, dan magnesium 8% AKG. Wah, dari penjelasan tadi nih, ternyata terlihat ya teman-teman bahwa selasih mengandung zat gizi yang gak kalah sama chia seed. Malah kandungan serat, kalsium, zat besi, dan magnesiumnya lebih tinggi. Jika chia seed teruji secara klinis dapat meningkatkan asam lemak omega 3 esensial, nah kalau selasih mengandung omega 3 yang cukup tinggi secara alamiah. Oh iya teman-teman, fun fact lagi nih, kadar mineral penguat tulangnya pun seperti kalsium, magnesium, dan zat besi lebih banyak terkandung dalam biji selasih. Selain itu teman-teman, chia seed juga teruji dapat menurunkan berat badan, kadar gula darah, dan trigliserida. Demikian juga dengan selasih yang berkhasiat mengontrol gula darah dan menjaga berat badan. Selasih juga bahkan dapat digunakan sebagai obat penurun panas, obat radang mata, dan obat sakit kepala. Nah, maka dari itu, daripada kita mengonsumsi chia seed yang harus diimpor dari luar negeri, lebih baik sih kita mengkonsumsi selasih sebagai pemanfaatan pangan lokal. Selain itu juga, terdapat juga biji-bijian impor pengganti beras yang mulai dilirik masyarakat Indonesia loh, yaitu quinoa. Quinoa yang utamanya diproduksi di Peru, Ekuador, dan Bolivia digadang sebagai sumber karbohidrat sehat sebagai alternatif beras. Indonesia sebenarnya memiliki banyak biji-bijian pengganti beras loh, seperti bulgur, jewawut, dan sorghum yang dikonsumsi pada masa paceklik dulu oleh masyarakat Indonesia. Nah, sorghum ini adalah bahan makanan berbentuk biji yang biasa digunakan untuk makanan pokok. Di Indonesia sendiri, sorghum bisa dimakan sebagai pengganti beras karena sama-sama tergolong dalam kelompok serealia. Nah, kandungan zat gizi sorghum juga cukup banyak loh. Kira-kira apa aja sih? Nah, sorghum mengandung serat pangan, asam amino, dan karbohidrat yang baik untuk tubuh. Teman-teman tahu nggak? Manfaat serat pangan dalam sorghum adalah untuk mencegah penyakit jantung, mencegah naiknya berat badan, mencegah tekanan darah tinggi, dan mencegah penyakit kanker usus. Wah, cocok banget nih dijadikan gaya hidup buat milenial, jadinya bisa lebih sehat nih. Selain itu, teman-teman tahu nggak? Sorghum juga banyak mengandung mineral zat besi yang bermanfaat untuk membentuk sel darah manusia. Juga mengandung mineral fosfor, kalsium, dan magnesium yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang, terutama bagi anak-anak. Kira-kira apa aja sih makanan yang bisa dibuat dari sorghum? Nah, teman-teman bisa mengkreasikannya sebagai roti, bubur, camilan pop sorghum, tape sorghum, emping, dan sorghum rebus. Nah, teman-teman, makanan impor yang sedang naik daun juga nih sekarang adalah granola. Pasti teman-teman udah pada tahu dan udah nyoba ya mungkin. Jadi granola adalah campuran kacang-kacangan dan biji-bijian dengan pemanis seperti madu, karamel, atau brown sugar. Sebenarnya ini mirip berondong ketan dan enting-enting kacang loh teman-teman. Jadi kita bisa membuat granola bar dengan bahan pangan lokal. Tapi yang harus diperhatikan adalah kandungan kalori pada granola yang terbilang tinggi, karena terbuat dari kacang dan gula. Wah, aku nggak kepikiran sih berondong ketan atau enting-enting itu versi lokal dari granola ya. Unik banget ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau ngomongin pangan lokal itu memang nggak ada habis-habisnya sih. Mulai dari sumber karbohidrat sampai sumber protein hewani, pangan lokal pun ada. Berbicara tentang sumber protein hewani, pasti teman-teman banyak mendengar dari beberapa artis atau influencer yang merekomendasikan ikan salmon karena mengandung zat gizi yang tinggi. Ikan salmon ini direkomendasikan terutama untuk bahan pembuatan MPASI maupun makanan untuk anak-anak karena mengandung omega 3, AHA, DHA yang baik untuk perkembangan otak. Jadi cocok banget nih untuk anak-anak yang memang masih di tahap tumbuh kembang. Tapi nih, untuk sebagian orang, ikan salmon ini memiliki harga yang tergolong mahal loh. Jadi nggak semua nih masyarakat bisa membelinya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan ikan kembung yang merupakan ikan lokal,
bahkan memiliki kandungan omega 3 yang lebih banyak loh daripada ikan salmon. Jika kita bandingkan, dalam 100 gram ikan salmon itu terkandung 1,6 gram omega 3. Sementara dalam 100 gram ikan kembung terkandung sebanyak 2,4 gram omega 3. Tak hanya kaya akan protein dan omega 3, ikan kembung juga mengandung kalsium, zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin D, vitamin E, dan vitamin C yang tentunya sangat baik untuk tubuh. Oh gitu ya, ini ada kasus serupa nih teman-teman yang terjadi pada ikan dori dan ikan patin lokal. Iya, ikan dori yang asli Vietnam itu. Ikan dori dan ikan patin memiliki rasa dan tekstur yang mirip. Dalam 100 gram ikan patin terdapat 14,91 gram protein, lemak 2,96 gram, 0 gram karbohidrat, dan energi sebanyak 89 kilokalori. Sedangkan dalam 100 gram ikan dori terdapat 11,2 gram protein, 4,11 gram lemak, 0 gram karbohidrat, dan 84 kilokalori energi. Fun fact nih teman-teman, pada bagian perut ikan patin itu kaya akan omega 3 loh. Nah, pangan lokal lain seperti ikan lele, ikan teri, ikan tongkol, ikan mujair, dan ikan tuna lokal yang juga kaya akan omega 3. Sehingga baik nih untuk perkembangan otak, jadi nggak melulu salmon. Nah, tadi kan kita udah membahas nih tentang sumber karbohidrat dan sumber protein dari pangan lokal. Ada lagi nih teman-teman yang saat ini sedang tren, yaitu penggunaan garam dapur digantikan dengan Himalayan salt. Menurut website ahligizi.id, garam Himalaya lebih tinggi mineralnya seperti kalium, aluminium, barium, dan silikon. Namun, garam Himalaya ini lebih rendah kadar magnesium dan boron serta sodium. Garam Himalaya memang memiliki banyak kandungan mineral dibandingkan dengan garam biasa. Namun, konsumsi garam per hari hanya sedikit yang ditambahkan ke dalam masakan atau makanan, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Jadi sebenarnya sih kita bisa pakai garam biasa tanpa harus menggantinya dengan garam Himalaya. Wah, dari tadi kita asik banget ya berbicara tentang pangan lokal. Menurut teori nih teman-teman, selain harga pangan lokal lebih murah, keuntungan menggunakan bahan pangan lokal itu dia tahan terhadap serangan hama dan penyakit karena lebih sedikit kontaminasinya. Jadi nggak melewati proses distribusi yang panjang gitu loh. Nah, makanya pangan lokal lebih segar dan rasanya lebih baik. Makanan impor itu memiliki potensi untuk terkena masalah keamanan pangan saat panen, mencuci, pengiriman, ataupun distribusi. Selain itu teman-teman, pangan lokal sangat mudah ditemukan karena jumlahnya yang sangat melimpah di penjuru negeri. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, maka kita juga ikut membantu petani kita sendiri loh. Langkah kecil yang berdampak sangat besar jika dilakukan secara terus-menerus. Wah, iya juga sih, tanpa kita sadari ya, dengan mengubah pilihan makanan kita udah berdampak besar banget. Ini sih nambah pengetahuan aku ya, semoga kita bisa sama-sama menerapkan pola hidup sehat dengan memanfaatkan pangan lokal. Istilahnya kayak cintai produk Indonesia gitu deh. Wah iya nih, betul banget. Nah sebelum penutup nih, kita ada satu pesan buat teman-teman. Makan dengan gizi, bukan dengan gengsi. Aku Iva. Dan aku Adin. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.